Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Salma Alisa Sadia, NPM 23412046, kelas akuntansi 23A, mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rencana dan tujuan organisasi. Rencana dan tujuan organisasi. Rencana dan tujuan organisasi adalah dua hal yang paling berkaitan dalam proses manajemen. Rencana adalah dokumen yang menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi, bagaimana cara pencapaiannya, dan kapan harus dilakukannya. Tujuan adalah hasil yang diharapkan dari pelaksanaan rencana yang dapat diukur dan dievaluasi. Rencana dan tujuan organisasi juga berguna untuk mengalokasikan sumber daya, mengendalikan kinerja, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Peran dan tujuan rencana dalam proses perencanaan. Yang pertama ada tujuan. Pada dasarnya adalah hasil yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Yang kedua rencana. Segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan yang akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Adapun tujuan perencanaan. Yang pertama, memberikan pengarahan. Untuk memberikan pengarahan yang baik dan terarah untuk manajer ataupun karyawan. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Hadirnya perencanaan yang bertujuan untuk mengurangi hal-hal yang tidak pasti. Bila seorang manajer membuat sebuah rencana, ia dipaksa harus melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan apa yang terjadi, memperkirakan efek perubahan tersebut, serta menyusun rencana untuk menghadapi perubahan. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan. Perusahaan dapat meminimalisir terjadinya pemborosan, terutama dalam hal biaya. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Keempat, menetapkan tujuan standar. Untuk menetapkan tujuan standar perusahaan, jadi perencanaan yang matang membuat perusahaan lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi perusahaan dalam periode tertentu. Fungsi perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan sejumlah perubahan. Yang kedua, membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, memungkinkan manajer untuk memahami keseluruhan gambar perusahaan secara lebih jelas. Yang keempat, membantu menerapkan tanggung jawab yang tepat di dalam perusahaan. Yang kelima, meminimalisir pekerjaan yang tidak pasti dan menghemat biaya. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi dalam berbagai bagian perusahaan. Jenis-jenis perencanaan. Berikut ini adalah beberapa jenis perencanaan yang umum digunakan dalam organisasi atau pemerintahan. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah perencanaan jangka panjang yang mengarah pada tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi atau pemerintahan. Perencanaan ini melibatkan analisis lingkungan eksternal ataupun internal, organisasi atau pemerintahan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis adalah perencanaan yang terkait dengan implementasi rencana strategis dengan menerapkan rencana taktis yang lebih terperinci dan fokus pada tujuan jangka menengah organisasi atau pemerintahan. Yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang berfokus pada implementasi taktik dan tujuan jangka pendek, organisasi atau pemerintahan. Perencanaan ini terkait dengan pengelolaan sumber daya, seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi rencana dan tujuan organisasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.